Mereka hanya sekedar mencaci Nabi. Misalnya saja kemarin yang baru terjadi adalah surat kabar di Perancis mencaci, membuat kartun yang menjelekkan Islam, menjelekkan Nabi Muhammad, kemudian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama perang dan sejenisnya. Mereka membuat sebuah persangkaan-persangkaan buruk terhadap Islam. Mereka membuat keraguan-keraguan baru tentang Islam dan Al-Quran. Maka solusinya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Faktu bisuratin min mislih. Maka lihatlah dulu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat menjelaskan mengenai tentang tantangan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mengenai dalam ayat ini sebenarnya yang dalam runtutan surat Al-Baqarah adalah penutup dari tantangan-tantangan sebelumnya. Pada awalnya Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar, mereka mengatakan, kami ragu dengan Al-Quran. Mereka mengatakan hal yang tidak baik mengenai Al-Quran. Oleh karena itu turun ayat pertama kali sebagai tantangan kepada orang kafir Quraisy, orang musyrikin di kota Makkah dengan surat Al-Isra. Yang pertama yaitu turunnya ayat yang menjelaskan mengenai tantangan terhadap orang-orang yang ragu tentang Al-Quran, yaitu ayat Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mendatangkan hal yang sama dengan Al-Quran, hal yang setara dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian dan mereka kepada sebagian yang lain terlihat secara langsung, bekerja sama secara langsung, ini tidak mungkin mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Pertama kali tantangan yang turun adalah mengenai tantangan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Berarti menunjukkan keserupaan itu adalah membawa sesamanya Al-Quran, yang itu termasuk surat-surat dalam Al-Quran. Ini adalah tantangan pertama. Kalau engkau merasakan ragu dengan Al-Quran, maka tunjukkan kepada kami apa yang setara dengan Al-Quran. Ini adalah tantangan pertama. Tentu yang serupa dengan Al-Quran ini menunjukkan ayat-ayat yang banyak, surat-surat yang banyak, karena Al-Quran tersusun dari banyak ayat dan banyak surat. Kemudian tantangan ini diulang lagi dalam surat Hud dengan lafaz fa'tu bi'asyri suwarin min amsaliha. Maka datangkanlah 10 surat saja yang serupa dengan 10 surat dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ketika di kota Makkah, surat-surat yang turun ini kebanyakan adalah surat yang menjelaskan tentang ketuhanan. Dan kebanyakan bukanlah surat-surat yang panjang. Misalnya saja yang turun ketika di kota Makkah adalah surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau juga yang turun misalnya saja yaitu Al-Ikhlas dan sesamanya, yaitu ayat surat-surat pendek yang mengenai ketuhanan. Ini oleh Allah ditantang fa'tu bi asyri suwar. Datangkanlah 10 surat saja yang sama dengan 10 surat yang ada pada Al-Quran. Ini tantangan selanjutnya. Kemudian setelah itu turun lagi sebuah tantangan lagi, yaitu yang ada pada surat Yunus
am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih. Kalau engkau masih ragu, maka datangkanlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Kita ketahui bahwa surat yang terpendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Nah, ini tantangannya adalah, maka datangkanlah yang serupa dengan surat yang ada dalam Al-Quran, meskipun itu adalah serupa dengan surat paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Tantangan-tantangan ini turun di kota Makkah. Mengapa demikian? Karena tantangan-tantangan ini sebenarnya ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala. Karena pada dasarnya orang-orang yang menyembah berhala ini, mereka tidak memiliki kitab suci. Mereka tidak memiliki kitab suci yang dijadikan panduan atau pedoman. Berbeda dengan kita kaum Nasrani ataupun kaum Yahudi yang mereka memiliki pedoman kitab suci, meskipun itu telah mereka rubah. Misalnya saja orang Yahudi memiliki kitab Taurat, meskipun ketika zaman Nabi Muhammad kitab Taurat ini sudah dirubah. Begitu juga kaum Nasrani, mereka memiliki kitab Injil, meskipun ketika di zaman Nabi juga telah dirubah. Minimal mereka sudah memiliki kitab panduan, kitab suci. Sedangkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala ini, mereka tidak memiliki sedikit pun kitab suci. Mereka hanya murni menyembah berhala. Nah, oleh karena itu, ayat-ayat yang diturunkan ini menjadi sebuah tantangan yang tujuannya adalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang mereka itu bukan termasuk min ahlil kitab. Oleh karena itu, ayat-ayat tantangan ini 3 dari 4 itu semuanya turun di kota Makkah. Nah, kemudian ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini, Qul in wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan dilanjutkan dengan ayat fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini adalah sebuah penutup. Jadi kalau kita gambarkan, tantangan-tantangan tadi diperintahkan untuk kalau kamu ragu maka datangkanlah yang sama dengan Al-Quran. Itu pertama. Tantangan kedua, kalau kamu tidak mampu, maka cukup datangkan 10 surat. Mereka tidak mampu. Kemudian ada selanjutnya diperkecil lagi. Datangkanlah 1 surat saja yang setara sebanding dengan Al-Quran. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Kemudian ketika Nabi hijrah di kota Madinah, ke kota Madinah, turunlah surat Al-Baqarah. Yang termasuk salah satu yang turun adalah ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna dan ayat fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini menunjukkan bahwa tantangan ini ditutup ketika Nabi telah sampai di kota Madinah. Sebagai sebuah peringatan tidak hanya kepada orang-orang musyrikin. Kalau sebelumnya di kota Makkah, peringatan-peringatan ini, tantangan-tantangan ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin di kota Makkah. Tetapi ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah, maka tantangan ini ditutup sebagai pelajaran bagi semua manusia, semua agama, bahwa tidak ada yang lebih tinggi, bahkan setara dengan Al-Quran. Oleh karena itu, berbeda dengan tantangan-tantangan sebelumnya, di mana akhir dari tantangan ini ditutup dengan fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalian saat ini, detik ini kalian tidak akan bisa, di zaman ini tidak akan bisa membuat yang setara dengan 1 surat pun dalam Al-Quran. Dan kalian selamanya tidak akan melakukan hal itu. Dan selamanya tidak akan ada yang setara dengan Al-Quran.
Nah, oleh karena itu di sini ditutup dengan fa illam taf'alu walan taf'alu. Tidak akan pernah lagi. Oleh karena itu setelah turunnya kedua ayat ini, tidak ada lagi tantangan-tantangan dalam ayat-ayat yang turun setelahnya. Ini adalah penutup. Nah, ini adalah khususiyah atau keistimewaan dua ayat ini. Mari kita lanjutkan pada penjabaran makna dalam ayat wa in kuntum fi raibin dengan ayat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka apabila engkau semua dalam keadaan ragu, wa in kuntum, lafadz in ketika dibarengi dengan kana itu menunjukkan sebuah keadaan. Apabila kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan terus menerus. Ini memakai lafadz nazzalna. Nazzalna ini berbeda dengan lafadz anzala, di mana nazzalna ini bermakna ayat itu diturunkan sedikit demi sedikit. Mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan sedikit demi sedikit ala abadina, kepada hamba kami. Yang dituju ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mithli. Maka ketika engkau dalam keadaan ragu, adanya kalian dalam keraguan sebab lemahnya cara pandang kalian, sempitnya cara berpikir kalian, maka faktu ini adalah jawab. Maka solusinya adalah pertama, faktu bisuratim min mithli. Maka datangkanlah satu surat saja yang sama atau setara dengan satu surat dalam Al-Quran. Dan kedua, wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan kedua, datangkanlah Tuhan-Tuhan kalian. Di sini syuhada'akum, kebanyakan para mufassir memakai makna syuhada adalah alihah, sesembahan-sesembahan kalian. Maka datangkanlah sesembahan-sesembahan kalian min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, apabila kalian merasa bahwa kalian adalah orang yang benar. Ini menunjukkan satu hal, di mana kebenaran Al-Quran bersamaan atau menunjukkan kepada kebenaran Allah. Mengapa demikian? Karena ketika seorang hamba meyakini bahwa Al-Quran tidak mungkin datang kecuali dari Allah, tidak mungkin itu adalah ayat-ayat yang dibuat oleh tangan manusia, maka dia akan meyakini adanya Allah. Karena itu Al-Quran dikatakan sebagai mukjizatul kubra, suatu mukjizat yang paling besar. Karena ketika seorang itu sudah meyakini bahwa dia telah tidak mampu untuk menangkap lagi bahwa ini sudah di luar batas manusia, ini tidak mungkin lagi dibuat oleh manusia, ini pasti ada Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, maka dia akan menuju fase meyakini kepada Allah. Nah, ini adalah tantangan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu tunjukkan kalau kalian memang benar-benar tidak mengimani Allah dan kalian ragu dengan apa yang ada pada Al-Quran, maka datangkanlah yang serupa dengan satu surat saja dengan Al-Quran. Ini menunjukkan perintah agar orang-orang yang ragu dengan Al-Quran untuk meneliti Al-Quran. Oh, kalian ragu dengan Al-Quran. Kalau demikian maka telitilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Apakah kalian mampu mendatangkan satu surat yang setara dengan Al-Quran? Nah, ini menunjukkan bahwa tantangannya adalah telitilah Al-Quran. Kalau kalian ragu, jangan sekedar kalian ragu dari luar. Sebatas ketika kalian benci dengan Islam, kalian ragu dengan Al-Quran, kemudian kalian membenci Islam.
Tetapi kalau kalian ragu, maka telitilah Al-Quran. Lihatlah, pahamilah keindahan bahasa Al-Quran, besarnya makna yang dipakai Al-Quran. Apakah mungkin ada manusia yang mampu mendatangkan yang setara dengan satu surat dalam Al-Quran? Inilah yang maksud dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa keraguan hanya bisa dihilangkan dengan seseorang meneliti apa yang dia ragukan. Kalau orang itu yakin, maka dia akan yakin dengan apa yang dia jadikan pedoman. Sebaliknya, kalau dia ragu, maka obatnya, solusinya adalah pelajari apa yang kalian ragukan. Dalam menyikapi orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, ini sudah dicontohkan sejak zaman kenabian, yaitu kalau kalian ragu, maka telitilah. Hal ini menjadi sebuah pelajaran di zaman-zaman setelahnya. Saya contohkan misalnya ketika zaman modern, di mana mustasyrikin atau orientalis. Orientalis adalah orang-orang di barat, di Eropa, yang mereka mempelajari agama-agama dari timur, khususnya adalah Al-Quran dan Islam. Ini menjadi sebuah tantangan yang tidak lekang oleh zaman. Bahwa orang-orang yang ragu di zaman-zaman setelahnya, baik itu orang-orang orientalis, orang-orang non-muslim, semua yang ragu dengan Al-Quran, maka telitilah dulu Al-Quran. Maka bacalah dulu Al-Quran. Maka kalian setelah membaca Al-Quran dengan seksama, barulah kalian merasakan bahwa tidak ada yang setara dengan Al-Quran. Walaupun satu surat saja tidak ada yang setara dengan Al-Quran. Nah, inilah satu poin penting yang dilupakan oleh para orientalis. Para orientalis barat, para pemikir-pemikir barat, mereka hanya sebatas mencaci Islam, mencaci Al-Quran. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam memahami bahasa Al-Quran. Ini adalah sebuah tantangan yang mereka lupakan. Mereka hanya sekedar mencaci Nabi. Misalnya saja kemarin yang baru terjadi adalah surat kabar di Perancis mencaci, membuat kartun yang menjelekkan Islam, menjelekkan Nabi Muhammad. Kemudian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama perang. Dan sejenisnya. Mereka membuat sebuah persangkaan-persangkaan buruk terhadap Islam. Mereka membuat keraguan-keraguan baru tentang Islam dan Al-Quran. Maka solusinya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Faktu bisuratin min mislih. Maka lihatlah dulu Al-Quran. Kan nggak mungkin orang bisa membawa yang setara kalau tidak meneliti apa yang akan dijadikan pembanding. Misalnya gini, saya punya permata bagus. Kemudian saya mengatakan kepada si A, hei si A, datangkanlah permata yang sebagus punya saya. Tentu si A ini sebelum dia membawakan permata yang bagus seperti milik saya, dia akan meminjam milik saya dulu. Oh, kalau begitu saya akan pinjam permatanya dulu. Akan saya teliti dulu dan akan saya carikan yang sama dengan permata itu. Nah, begitu juga Al-Quran. Perintah untuk mengambil apa yang serupa dengan Al-Quran berarti juga tantangan untuk memahami Al-Quran. Kalau kamu ragu, maka pahamilah dulu Al-Quran. Dalamilah dulu Al-Quran. Niscaya kamu akan merasa bahwa tidak ada yang setara dengan Al-Quran. Nah, ini menjadi sebuah obat, solusi bagi semua yang ragu dengan Al-Quran. Baik itu sejak zaman Nabi maupun sampai zaman sekarang. Kelemahan orang-orang orientalisme, orang-orang yang membenci Islam ataupun membenci Al-Quran adalah karena mereka tidak mendalami Al-Quran dengan baik. Nah, ini adalah satu titik poin penting ketika kita membaca faktu bisuratin min mislih. Kemudian selanjutnya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Maka datangkanlah Tuhan-Tuhan kalian selain Allah. Itu menunjukkan bahwa begini, kalian ragu dengan Al-Quran, kalian juga tidak mau menyembah Allah. Kalau kalian sudah tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, maka datangkanlah Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya adalah datangkanlah
Tuhan-Tuhan kalian, apakah mungkin Tuhan kalian itu memberikan apa yang kalian butuhkan? Dalam artian begini, kalau akal kalian, akal manusia biasa seperti kalian tidak mampu mendatangkan Al-Quran, fad'u syuhada'akum min dunillah, maka datangkanlah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Mampu nggak Tuhan kalian itu mendatangkan yang setara dengan Al-Quran? Nah, maksudnya seperti itu. Ada maksudnya penafsiran Dr. Muhammad Zaid Tontowi ini di sini memberikan sebuah penalaran demikian. Mampu nggak Tuhan kalian memberikan kalian pedoman kitab suci seperti Al-Quran? Makanya di sini tantangan selanjutnya ada wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian sudah tidak bisa mendatangkan yang setara dengan Al-Quran karena kalian merasa kalian itu hanyalah makhluk, maka mintalah kepada Tuhan kalian. Bisa nggak Tuhan kalian mendatangkan kepada kalian yang setara dengan Al-Quran? Nah, ini adalah sebuah penutup dari tantangan sebelumnya. Kalau kalian sudah tidak mampu dengan akal kalian, Tuhan yang kalian sembah tidak mampu memberikan kalian kitab suci yang sama dengan Al-Quran, yang setara dengan Al-Quran, maka ini jawabnya selanjutnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Maka kalau kalian sudah jelas bahwa kalian tidak melakukannya, tidak mampu di zaman itu, di zaman kalian hidup mendatangkannya yang setara dengan Al-Quran, dan kalian tidak bisa mendapatkan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian sembah yang setara dengan Al-Quran, fattaqun nar. Maka kalau kalian sudah tetap seperti itu saja, kalian diajak secara nalar, secara akal sehat, kalian sudah tidak mampu. Akal kalian sudah tidak mampu diajak untuk berdebat secara nalar akal, maka jalan terakhir yaitu fattaqun nar. Ya sudah, kalau gitu sudah selesai. Kita tidak perlu lagi berdebat mengenai Al-Quran. Cukup kalian yakini apa yang kalian yakini, dan tunggulah nanti hisabnya Allah di hari kiamat. Fattaqun nar. Maka tunggulah nanti di hari kiamat kalian masuk neraka. Kalau kalian tetap dalam keraguan kalian akan Al-Quran dan kalian menyembah kepada selain Allah. Kalau melakukan dua hal ini, maka tunggulah hari kiamat nanti. Maka kalian akan masuk neraka. Nah, ini fattaqun nar di sini adalah sebuah ancaman terakhir yang menunjukkan as-sukut. Ya sudah, berhenti. Di sini sudah tidak ada lagi perdebatan di antara kita. Kita sudah nanti kita yakini apa yang menurut kita benar. Agama kalian, agama kalian. Agama kami, agama kami. Nanti tunggu di akhirat. Nanti tunggulah siksa kalian. Nah, makanya ini ada fattaqun nar, ini adalah sebuah ancaman yang bermakna penghinaan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya udah, kalian menyembah berhala. Ya sudah, nanti di hari kiamat nanti urusan kalian adalah dengan api neraka. Oleh karena itu, ancaman ini ditutup dengan allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya, waqudu itu adalah yang menjadi bahan atau menjadi isi dari neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Mengapa di sini memakai lafaz hijarah? Ini menunjukkan bahwa baik demikian. Ini penafsirannya seperti ini. Kalau kalian sudah tidak meyakini Al-Quran, kalian ragu dengan Al-Quran, padahal nalar kalian sudah dibuktikan bahwa tidak mungkin ada yang setara dengan Al-Quran, dan kalian juga tidak bisa meminta kepada Tuhan kalian untuk mendatangkan yang setara dengan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat kalian dan berhala-berhala kalian akan menjadi bahan bakar atau akan menjadi isinya neraka. Nah, di sini allati waquduhan nas wal hijarah ini sebagai sebuah bukti atau sebuah petunjuk bahwa
nanti di hari kiamat neraka itu akan berisi kamu dan berhala kamu. Di sini tidak memakai lafaz wa asnamakum wa quduhan nasu wa asnamukum, yang isinya adalah manusia dan berhala, tidak, tapi di sini memakai an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Padahal batu ini yang dimaksud adalah sesembahan-sesembahan berhala-berhala orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan bahwa hei orang-orang musyrikin, ingatlah, yang kamu sembah itu hanyalah hijarah, yang kamu sembah itu hanyalah batu. La yanfa' wa la yudhar, yang tidak memberikan kamu manfaat dan tidak memberikan kamu keburukan. Itu hanya sekedar batu. Oleh karena itu di sini maka allati waquduhan nasu wal hijar. Nah, ini adalah menurut penafsiran pertama. Sedangkan kalau menurut penafsiran kedua yang dikutip oleh Dr. Muhammad Said Tontowi, wad'u syuhada'akum, ini bermakna dan datangkanlah saksi-saksi kalian, maksudnya adalah pakar-pakar keilmuan kalian. Wad'u syuhada'akum ini dimaknai pakar-pakar kalian. Maksudnya adalah kalau kalian, misalnya saja kalian itu orang-orang Hijaz, orang-orang Arab yang ada di Mekah dan Madinah, itu tidak mampu untuk mendatangkan yang setara dengan satu surat dalam Al-Quran baik, maka datangkanlah orang yang lebih pakar dari kamu. Datangkanlah orang yang lebih ahli dari kamu. Kemudian di sini memakai min dunillah. Menurut penafsiran kedua, min duni, lafaz duni ini dimakna ai baina yadayillah. Maksudnya adalah di hadapan Allah. Maka berarti menurut penafsiran kedua adalah kalau kalian ragu dan kalian sendiri tidak mampu untuk mendatangkan yang setara dengan satu surat dalam Al-Quran, datangkanlah orang yang lebih pakar dari kalian, dan Allah akan menjadi saksi, Allah akan menjadi zat yang melihat kalian. Wad'u syuhada'akum baina yadayillah. Ada penafsiran begitu. Maka Allah akan menjadi saksi bagi kalian. Allah akan bersaksi di hadapan kalian. Allah akan menjadi pengawas dengan apa yang kalian lakukan. Jadi menurut penafsiran kedua ini, maka datangkanlah orang yang lebih pakar dari kamu. Kumpulkanlah semua yang lebih pakar, pakar bahasa dan sejenisnya, dan kalian melakukan hal itu baina yadayillah, di hadapan Allah. Maka Allah akan mengawasi apa yang kamu kerjakan. Ini adalah sebuah dilala atau sebuah petunjuk bahwa kalian tidak mungkin melakukan hal itu karena kalian diawasi oleh Allah. Kalian diawasi oleh zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Sehingga apapun usaha kalian untuk mendatangkan yang setara dengan Al-Quran, niscaya Allah akan menghalangi hal itu. Allah akan menghalangi hal itu dengan batasan bahwa bisa saja ketika seorang musyrikin kumpul dengan orang-orang yang pakar, kemudian mendatangkan yang mereka anggap setara dengan Al-Quran, maka Allah datangkan musibah seketika itu. Ini juga senada atau serasi dengan fakta yang ada di zaman kenabian, di mana ketika zaman kenabian ada seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku saya bisa mendatangkan yang setara dengan Al-Quran. Kemudian dia membuat sebuah ayat mengenai gajah, alfil, malfil, dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya adalah Musailamah dan pasukannya mati dalam keadaan sangat-sangat terhina dengan terbunuh seluruhnya. Nah, ini adalah sebuah penafsiran lain. Berarti orang-orang itu tidak mungkin mendatangkan yang setara dalam Al-Quran. Bahkan mereka juga tidak akan mampu untuk menjadikan hal itu, karena
sebelum itu terjadi Allah akan mengadab mereka. Akan datang musibah, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak mungkin bisa mendatangkan. Bahkan kalian tidak akan mungkin untuk berkumpul untuk mendatangkan yang setara dengan Al-Quran. Karena perbuatan-perbuatan itu pasti adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, sehingga bisa jadi datang azab seketika itu atau setelah itu, seperti yang kita lihat dalam kisah Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian kalau kita melihat pada sejarah, orang-orang yang ragu dengan Al-Quran sudah dikatakan bahwa mereka tidak mungkin mendatangkan. Tetapi keraguan-keraguan ini terus datang adalah bentuk sebuah kebencian kepada Islam. Karena ruh dari Islam itu adalah Al-Quran. Sehingga orang-orang dari Barat, orang-orang dari Eropa berkali-kali menyatakan keraguan mereka kepada Al-Quran. Sebenarnya mereka sama dengan orang-orang kafir, orang musyrikin di zaman nubuwah, yaitu mereka dalam keadaan ragu karena daya tangkap mereka kepada Al-Quran lemah. Inilah poin yang dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, wa in kuntum fi raibin, keadaan kalianlah yang membuat kalian ragu. Ini juga terjadi kepada orang-orang orientalis, di mana orang-orang orientalis mereka mereka bukan dari Arab. Mereka datang dari negara yang jauh. Seandainya mereka membaca Al-Quran pun, mereka tidak mengambil dari rujukan yang benar. Ini adalah poin yang sangat penting. Oleh karena itu, orientalis yang kita lihat, misalnya saja Ignaz Goldziher, atau yang paling pertama yaitu Richard Bell, atau muridnya yaitu Morgan Watts, atau Santilana, atau selanjutnya misalnya saja Nietzsche, atau sesamanya. Orientalis ini menganggap bahwa Islam itu yang ada itu adalah faksi Wahabi dan Syiah. Ini yang sering sekali terjadi pada orientalis. Misalnya saja yang terbaru, contohnya adalah Derrida, atau misalnya lagi adalah ini, misalnya saja Karen Armstrong. Karen Armstrong, misalnya kalau kita baca mengenai sejarah Tuhan, bukunya yang bermakna sejarah Tuhan, atau perang agama, atau masa depan Tuhan, masa depan agama, dan sesamanya, kita akan melihat bahwa Karen Armstrong telah terjerumus ketika dia melihat bahwa Islam yang dilihat Barat adalah Wahabi dan Syiah. Nah, ini adalah kesalahannya di situ. Karena kita tahu bahwa di Eropa dakwah yang banyak terjadi itu adalah orang-orang yang Syiah dan orang-orang Wahabi. Sehingga orientalis itu melihat bahwa Islam yang mereka tangkap itu adalah Wahabi dan Syiah. Dua sekte yang saling bermusuhan, Wahabi dan Syiah ini saling bermusuhan. Dan itu mereka anggap cerminan dari Islam. Padahal Islam yang benar adalah Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak condong pada Wahabi dan tidak condong pada Syiah. Ini adalah Islam yang benar. Akan tetapi ini adalah kesalahan yang disengaja menurut saya, di mana orientalis itu justru ini sebagai cerminan Islam yang sesungguhnya, sehingga mereka dengan mudahnya mencaci Islam. Padahal Islam yang mereka lihat bukanlah Islam yang sesungguhnya. Karena Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah se-ekstrim Wahabi dan Syiah. Ini yang paling penting. Dan inilah yang membuat kita menjadi tidak setuju dengan Barat ketika mereka melihat Islam
dari segi ekstremismenya saja. Nah, ini yang perlu kita catat. Yang kedua, selain mereka tidak melihat Islam dari kacamata yang benar, kesalahan orientalis mulai dari Ignaz Goldziher, kemudian Snokhongrich, kemudian Joseph Katz, dan sesamanya adalah mereka tidak mendalami sastra bahasa Arab dengan sangat rinci, sehingga mereka lemah dalam memahami bagaimana keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Nah, ini pertama, yang ini adalah poin kedua, yaitu mereka penguasaan bahasa balaghahnya lemah, sastra Arab mereka lemah, sehingga mereka gagal memahami keindahan tafsir Al-Quran. Itu adalah titik kedua, yang kemudian diperparah dengan poin ketiga. Poin ketiga itu adalah mereka gagal dalam memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan Nabi, yang berkaitan dengan akhlak Nabi. Kita tahu Al-Quran adalah cerminan dari akhlak Nabi. Akhlak yang dipakai Nabi adalah Al-Quran. Lah, orang-orang orientalisme dari Barat ini adalah orang-orang yang lemah, dari mereka tidak mengetahui kehidupan Nabi yang sesungguhnya. Nah, ini adalah kesalahan mereka yang berakibat fatal, di mana ketika mereka sudah tidak melihat secara jelas kehidupan Nabi yang penuh dengan kasih sayang, membuat mereka menjadi ragu dengan Al-Quran. Ini adalah kesalahan nomor 3. Ya, makanya itu, karena itu kita melihat misalnya Ignaz Goldziher, mereka mengatakan buruk mengenai kehidupan Nabi, mengenai istri-istri Nabi, mengenai pernikahan Nabi, mengenai perang yang ada di zaman Nabi. Nah, kesalahan-kesalahan memahami sejarah Nabi inilah yang membuat mereka salah dalam memahami Al-Quran, sehingga mereka gagal paham dengan ayat-ayat jihad. Mereka menganggap ayat-ayat jihad ini tidak bersamaan dengan melihat sejarah Islam, sehingga mereka ketika mendengar ayat perang, yang mereka pahami adalah Al-Quran itu menyeru untuk membunuh. Nah, ini adalah kesalahan. Padahal harusnya ketika memahami ayat perang, mereka juga harus memahami bagaimana sejarah perangnya Nabi, bagaimana siasat Nabi. Padahal kita tahu perang yang ada di zaman Nabi adalah perang untuk menjaga, untuk defense, untuk menjaga diri dari musuh, untuk dakwah. Nah, ini adalah poin yang tidak difahami oleh orang-orang orientalis. Kemudian ketiga kesalahan ini berujung pada kesalahan keempat, yaitu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah poin keempat ini adalah jamak terjadi pada orientalis, baik orientalis yang setuju meyakini Al-Quran maupun yang tidak setuju dengan Al-Quran. Contohnya misalnya saja Anne Schimmel. Orientalis seperti Anne Schimmel, dia membela mati-matian Al-Quran di Barat. Dia membela tasawuf, dia membela kaum sufi. Tetapi karena dia tidak mendapatkan nikmat keimanan inilah yang membuat dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan untuk segera beriman kepada Allah hingga ajal menjemput. Nah, ini adalah kesalahan nomor 4 yang dilakukan oleh jamak orientalis. Meskipun mereka meyakini tentang keindahan Al-Quran karena mereka lama menjelajahi Al-Quran, tetap saja mereka meyakini bahwa Al-Quran itu indah, tapi tetap adalah suatu yang ada dari as-thaqafah al-ukhra, dari peradaban lain.
Nah, ini jamak terjadi orientalis seperti Ignaz Goldzial dan sesamanya, di mana mereka menganggap, oh, bisa saja apa yang ada di Al-Quran ini adalah suatu yang diambilkan dari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Zoroaster, dan sesamanya. Karena menurut mereka tidak mungkin ada peradaban yang lahir dari ruang kosong. Pasti suatu peradaban lahir dari peradaban sebelumnya. Berarti Al-Quran ini juga lahir dari kitab-kitab suci sebelumnya. Nabi ini hanya membuat dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini adalah jamak terjadi pada orientalisme. Nah, ini semua terjadi karena poin keempat. Mereka tidak memiliki keimanan. Sehingga keindahan yang ada hanyalah sebatas mereka seperti melihat sebuah bangunan yang indah, di mana sebagus apapun bangunan, mereka pasti meyakini bahwa itu ciptaan manusia. Nah, itulah kesalahan yang terjadi pada orang-orang orientalisme di barat. Tetapi 1000 kali maaf, yang terjadi justru orientalisme ini dengan pikiran-pikiran mereka. Misalnya saja saya contohkan Noldekah, Arnold Noldik. Arnold Noldik membuat buku Tarikhul Quran, sejarah Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, maka pelajarilah Islam dari barat. Nah, ini adalah suatu kesalahan sebagai benih-benih kesalahan-kesalahan yang ada hingga sekarang, di mana Islam dipaksakan untuk diajarkan melalui peradaban barat. Padahal harusnya kita mengenal Islam ya harus dari sumber yang asli, yaitu dari timur, dari tempat lahirnya Islam, dari peradaban Islam yang ada hingga sekarang. Misalnya adalah di Al-Azhar Asy-Syarif di negara Mesir, atau di Qarawiyun di Maroko, di pusat-pusat agama Islam yang di situ memakai bahasa Arab yang masih murni sebagai panduan untuk memahami Al-Quran. Tetapi banyak dari kita yang latah menganggap, wah, Edward Noldekah dengan Tarikhul Quran, berarti kita harus memahami Islam gaya barat. Nah, ini adalah kesalahan yang terus terjadi berulang-ulang, di mana padahal yang terjadi orientalis ini gagal dalam memahami Al-Quran karena mereka tidak mendalami Al-Quran dengan penuh keimanan, tetapi mereka mendalami Al-Quran untuk mencari salahnya. Sudah jelas mereka tidak menemukan kesalahan, pandangan mereka keliru, tetapi mereka menganggap justru gaya kami inilah yang benar. Terbukti mereka memaksakan hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah bentuk penafsiran yang sebelumnya dipakai pada Bible, kemudian dipaksakan pada Al-Quran. Ya mesti tidak bisa demikian. Nah, inilah menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk lebih mendekat kepada ulama-una salafuna sholih, ulama-ulama kita yang sholih. Jangan kita tertipu dengan barat, meskipun seolah-olah pandangan barat itu sekarang mayoritas. Tapi lihat dulu kepada turas kita sebelum kita melihat pada pemikiran barat, agar kita tidak salah jalur, agar kita tidak kehilangan arah. Nah, inilah yang bisa kita kaji dari dua ayat ini. Nah, ini dua ayat ini ditutup dengan uiddat lil kafirin, bahwa neraka yang telah disiapkan ini adalah untuk orang kafirin. Orang kafir berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Menunjukkan bahwa keraguan itu berhubungan dengan orang-orang kafir, di mana orang yang Islamnya baik, mereka tidak boleh jatuh dalam keraguan kepada Islam, tidak boleh jatuh keraguan kepada Al-Quran. Karena hal demikian ini mengantarkan mereka kepada hal yang tidak diridhai Allah. Terlebih yaitu keraguan mereka menjadikan mereka masuk dalam golongan orang-orang kafirin, orang-orang yang menentang Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik.
dalam sejarahnya. Sekte-sekte dalam Islam ini juga ada yang meragukan Al-Quran. Misalnya saja Syiah. Sekte Syiah ini menganggap bahwa Al-Quran itu ketika dibukukan oleh sahabat itu banyak yang tidak sejalan dengan Ahlul Bait. Bahwa Al-Quran yang benar itu nanti ada Al-Quran khusus yang namanya Mushaf Fatimah. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang melenceng. Karena itu menunjukkan sebuah keraguan. Padahal kita tahu tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam iman. Dan salah satu bentuk iman adalah iman kepada kitabullah, kepada kitab-kitab sucinya Allah. Bahwa ada sedikit saja keraguan dengan kitabullah, itu menunjukkan kelemahan iman kita. Dan kelemahan iman kita min zalik akan berujung, akan mengarah kepada kekufuran. Misalnya lagi, selain Syiah, ada lagi orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini meragukan Al-Quran dengan klaim mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, ini adalah sebuah keraguan. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah menyatakan, kalau kalian menganggap Al-Quran itu makhluk, maka kalian seperti halnya orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah ucapan manusia. Manusia kan makhluk, yang diucapkan makhluk. Kalau kalian mengatakan Al-Quran makhluk, berarti menganggap sama dengan orang-orang kafir. Berarti mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hanya ucapannya manusia, karena hukumnya sama-sama makhluk. Nah, disinilah contoh-contoh keraguan yang ada dalam sekte selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang sejajar, yang setara dalam melihat akal dan teks. Di mana Al-Quran ditimbang dengan benar. Ayat yang mutasyabihat ditempatkan pada mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ditempatkan pada yang muhkamat. Berbeda dengan sekte lain, misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau mendengar ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dia tidak beriman dengan ayat-ayat ini, menganggap wah ya nggak mungkin, karena kan perbuatan makhluk itu lepas dari kudrah iradahnya Allah. Nah, ini tidak mungkin Allah itu menciptakan perbuatan makhluk. Nah, ini menunjukkan ketidakimanan mereka dengan beberapa ayat Al-Quran yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Nah, karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah gambaran orang-orang yang yakin mantap dengan Al-Quran. Sedikit saja keraguan itu membuat kita melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Mu'tazilah yang dengan keraguan mereka yang mengenai takdir iradah Allah berhubungan dengan perbuatan makhluk, bahwa Allah menciptakan perbuatan makhluk, membuat mereka ragu, akhirnya membuat mereka mengatakan bahwa itu adalah majas, nah, dan sejenisnya. Nah, berarti menunjukkan sedikit saja keraguan ini membuat kita melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita melenceng-melenceng, akhirnya keraguan itu menjadikan kita setara dengan keraguan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang telah Allah ancam, fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Ya, inilah yang kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.